Sudah tampak full screen-nya? Sudah, Pak. Baik, ya. Ya, kita belajar dulu. Kita tentang definisi, ya, biasa ini. Ya, salah juga, perencanaan keuangan, definisi. Jadi, saya ambil dari CFP, CFP Planner, CFP Board. Jadi, di level dunia itu ada lembaga yang memberikan sertifikasi seorang perencana keuangan personal profesional yang disebut dengan CFP, Certified Financial Planner. Jadi perencana keuangan yang tersertifikasi. Menurut mereka, bahwa financial planning is a collaborative process that help maximize a client potential for meeting life goals through financial advice that integrates the relevant element of the client personal and financial circumstances. Jadi menurut menurut mereka bahwa perencanaan keuangan itu ada sebuah kolaborasi, proses kolaborasi, ya, yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi-potensi keuangan dari klien tersebut, ya. Untuk apa? Memenuhi tujuan-tujuan kehidupan dia, gitu ya. Ya. Jadi ini masih apa istilahnya konvensional. Artinya dia memandang secara umum memandang bahwa tujuan perencanaan keuangan itu hanya mengabdi kepada tujuan-tujuan kehidupan saja. Ya, artinya kehidupan yang sifatnya duniawi saja. Nah, di Islam tidak seperti itu. Ya. Tapi kita nantinya memberikan apa perbedaannya. Kita akan belajar mungkin mulai minggu depan, tidak sekarang, apa yang membedakan antara perencanaan keuangan yang Islami dengan yang konvensional. Ya, yang mengintegrasikan relevan elemen of the client personal and financial circumstances. Jadi eh, setiap orang itu memiliki perbedaan-perbedaan dan kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Jadi saudara semakin menjadi seorang konsultan keuangan personal itu semakin banyak jam terbangnya akan semakin sense-nya itu ya, instingnya akan semakin bekerja dengan cepat. Ya. Ada orang yang punya permasalahan memang dari sisi apa istilahnya pendapatannya mau diapain-apain juga agak susah. Tapi ada orang yang eh, mereka itu nggak ada masalah dengan aset, tapi naruh asetnya itu ke aset-aset yang nggak jelas, nggak produktif, bahkan terjebak pada investasi-investasi bodong dan sebagainya. Itu banyak, ya banyak. Seperti yang pernah saya lakukan waktu saya masih kuliah di Malaysia, saya memberi pendampingan kepada para ibu-ibu gitu ya yang suaminya kerja di sektor pertambangan di Malaysia. Jadi di grupnya Petronas. So, itu orang kaya, orang tajir melintir semuanya. Tapi juga bingung gitu. Bagaimana ngelolanya? Mengapa pertanyaannya kalau beli emas gimana? Kalau beli properti gimana? Kalau nanam saham gimana gitu ya. Ya, mereka kesulitan sekali ya. Ya, gitu. Jadi artinya banyak aja yang ikut-ikutan aja gitu. Akhirnya sempat ketika terjadi badai apa PHK karena masalah apa turunnya harga minyak ya. Waktu itu banyak yang di PHK, wah itu banyak yang pulang ke Indonesia. Saya mereka jual asetnya mobilnya dijual murah, kemudian furniture yang ada di rumahnya ataupun apa diobral ya, we are living for good katanya, tapi karena suaminya itu karena suaminya sudah tidak bekerja lagi gitu ya. Ya, itu terjadi ya. Padahal waktu selama mereka bekerja itu ya digit pendapatan suaminya itu ya mungkin saudara kerja 5 tahun baru sebanding dengan gaji dia sebulan gitu ya. Nah, itu. Tetapi intinya adalah di sini adalah bahwa setiap personal, setiap klien itu memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda dan juga situasi keuangan yang berbeda-beda juga lah. Kita bagaimana kita mampu memberikan sebuah advice, memberikan sebuah saran
ya agar mereka bisa mengelolanya. Itu adalah yang definisi perencana keuangan tersebut. Nah, kita balik. Bagaimana Islam melihat eh, apa perencanaan keuangan ini sebenarnya adalah bagian kecil saja dari dari ibadah kita dalam kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Ya, karena uang itu ya keuangan atau harta atau aset yang kita miliki itu bukan merupakan tujuan. Dia hanya merupakan sarana ibadah. Itu konsepnya adalah sehingga orientasi kita mengelola keuangan ya adalah orientasi untuk men, orientasinya ibadah. Ada beberapa ayat yang mungkin sudah sangat-sangat saudara familiar ya, bahwa tujuan dari kehidupan kita ini adalah untuk pengabdian pada pencipta kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Al-Zariyat ayat 56. Ya. Dan tetapi selama kita menjadi proses kita mengabdi kepada kepada pencipta kita, kita juga dibebani tugas juga untuk menjadi pemakmur di muka bumi itu, ya, khalifatul fil ard. Jadi eh, itu kita apa mempunyai tanggung jawab untuk menjadi pemakmur di muka bumi, bukan merusak bumi ini. Nah, bagaimana kita bisa mengelola, salah satunya bagaimana mengelola kekayaan kita. Jadi keuangan itu arti sempit ya, karena memang sudah dikenal financial planner. Tapi sebenarnya yang lebih tepat, yang kita pelajari ini lebih mengarah kepada wealth management, ya, manajemen kekayaan atau manajemen harta atau manajemen ini ya, waset atau apa. Jadi tidak sebatas keuangan saja. Nah, itu adalah bagian dari tugas kita juga untuk mengelola menjadi khalifatul fil ard. Dan juga ada bagian atau dari eh, bagian dari kehidupan kita ini adalah kita diminta untuk membangun sebuah keluarga. Ya, gitu ya. Jadi itu adalah bentuk bagaimana eh, menciptakan yang kita kenal dengan keluarga yang samawa, gitu ya, merasa tentram, sakinah, ya, mawadah, gitu ya, rahmah muncul. Nah, itu harus kita ciptakan, gitu, ya, di dalam kehidupan keluarga. Dan berkeluarga itu adalah eh, 50% dari agama. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa menikah atau berkeluarga itu adalah menggenapkan 50% dari agama. Oh, kok banyak sekali. Kalau saudara perhatikan bahwa banyak hukum-hukum syariah, ya, atau syariah itu sendiri, itu 50%-nya itu baru teraplikasi ketika dalam posisi orang itu ada di dalam keluarga. Yang lainnya individual gitu ya. Oh, mungkin apa sholat ya ada bagian-bagian yang kemudian sangat-sangat individual. Tetapi kemudian ketika diterapkan ketika berkeluarga kemudian apa istilahnya banyak hukum-hukum yang baru apa ya baru mengikat ketika keluarga itu sudah dibentuk. Nah, sehingga ada seorang ulama yang menyatakan maksud dari eh, menikah itu 50% agama atau din menggenapi 50% dari agama itu adalah terkait dengan bahwa syariah ya atau hukum Islam itu 50%-nya baru teraplikasi ketika ada di dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu mengapa ya, salah satunya mengelola keuangan keluarga itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Nah, itu adalah ya. Nah, mari kita lihat datanya belum saya update ya, tapi sudah banyak ini kalau saudara searching di data-datanya Kementerian Agama. Eh, yang pertama adalah peningkatan perceraian, data perceraian dan alasan-alasannya. Tahun eh, sejak 2016-2018, kalau sekarang sudah agak turun sih. Jawa Timur saya nanti saya update lagi. Jawa Timur itu
kasus perceraiannya termasuk tinggi. Ya. 2016 nomor 1, 2017 26% itu 2018 nomor 2 juga. Semakin ke sini sebenarnya agak semakin menurun kasus khusus di Jawa Timur. Tetapi ada beberapa provinsi yang jadi langganan kasus-kasus perceraian. Artinya eh, apa permasalahan keluarga, jumlah perceraian dan pernikahan itu cukup cukup tinggi dan meningkat ya. Jadi meningkat jadi eh, dari sekian perceraian apa-apa pernikahan itu berapa yang bercerai itu. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah peningkatan jumlah persentase perceraian dari pernikahan yang ada. Ya. Jadi cukup besar deh kalau kita lihat dari tahun 2017 ke 18 ada 9% yang angkanya itu adalah 400.000 perceraian. Ada pernikahan baru 2 juta pernikahan tetapi perceraiannya meningkat 10% dari yang angka pernikahan itu mengalami perceraian. Gambaran kasarnya seperti itu. Nah, sekarang apa yang menjadi alasan perceraian? Sebagian besar hampir 50% itu pertengkaran. Tetapi yang menjadi apa istilahnya alasan yang kedua itu adalah masalah ekonomi. Yang lain-lainnya ada meninggalkan pasangan, ya, ada KDRT dan macam-macam. Tetapi selain masalah pertengkaran, perbedaan visi misi ya, dalam membangun rumah tangga, yang terbesar memang di situ. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, saya dulu sering hampir tiap tahun diminta ada apa istilahnya kursus pranikah gitu ya. Nah, ada dari teman-teman apa BEM dan sebagainya atau SKI. Nah, sekarang kelihatannya jarang ya yang membuat itu. Tapi itu sangat penting ya untuk kita memahami apa sebenarnya menjadi ini apa itu ilmu yang harus dikuasai ya sebelum saudara mungkin membangun sebuah rumah tangga gitu ya. Nah, alasan yang terbesar itu adalah pertengkaran. Alasan kedua yang terbesar itu adalah masalah ekonomi yang mencapai hampir 30%. Ya, jadi kegagalan pengelolaan ekonomi keluarga itu menjadi faktor penyumbang perceraian terbesar kedua setelah masalah pertengkaran atau perbedaan pendapat visi misi di dalam keluarga tersebut. Itu 30%-nya disumbang oleh ekonomi. Itu adalah kalau kita bisa mengajarkan memahami ini ya paling tidak kita bisa menurunkan loh ya perceraian yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Nah, eh, seperti yang saya katakan tadi bahwa mengelola keuangan itu adalah tujuannya adalah hanya sebagai sebuah sarana. Ya, jadi uang, harta itu hanyalah sarana. Sarana apa? Untuk mencapai tujuan kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Jadi balik lagi. Ya. Jadi pengelolaan bukan hartanya yang menjadi tujuan. Itu karena harta itu hanya sarana untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu eh, diperingatkan ya. Jadi beberapa ayat ya, di antaranya eh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun di ayat yang pertama. Ya orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, hari akhirnya dan bertakwalah pada Allah. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini perintah untuk mempersiapkan hari esok, walaupun hari esok yang dimaksud di sini adalah hari akhirat, tetapi untuk mencapai akhirat kita melampaui kehidupan dunia. Itu apa ya? Diapit oleh dua perintah tawakal. Ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Jadi perintah bertakwa ini mengapit persiapan kita. Maka mulailah persiapan itu dengan ketakwaan,
Dan akhirlah persiapanmu untuk dalam kehidupan itu juga dengan sebuah ketakwaan, penyerahan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara itu, jadi kita diminta untuk mempertimbangkan ya, hari esok kita. Maknanya akhirat, tetapi tidak semata-mata. Ini dikaitkan dengan apa ya hal yang lain ya di ayat itu. Jadi ada ayat oh belum muncul di sini ya. Nah, bagaimana kita diminta memperhatikan kehidupan kita di akhirat, tetapi jangan kita melupakan kehidupan kita di dunia, gitu ya. Juga kita bukan hanya diri kita diminta untuk memper- mempersiapkan juga keluarga kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, dan hendaklah takut pada oleh Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Lemah sebagian menafsirkan lemah dalam ilmu agama, tapi yang tidak sedikit juga kalau kita lihat yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan itu dihubungkan dengan ya lemah secara ekonomi, secara fisik, secara ekonomi, yaitu ya juga kita perhatikan ya. Juga hadis terkait dengan hal-hal ya terkait dengan yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ya, itu salah satunya di sini kan harta kita itu menjadi tanggung jawab kita. Dan dipertegas lagi di hadis Turmuzi, ya, hadis riwayat Turmuzi bahwa tidak akan bergeser dua telapak kaki Adam, anak Adam atau seorang hamba ya, pada hari kiamat sampai ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, untuk apa dia dihabiskan. Selama hidup itu kamu ngapain aja? Ilmunya untuk apa dia ilmu tersebut diamalkan atau digunakan. Kemudian tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta tubuhnya untuk apa digunakan. Yang lain itu untuk apa digunakan, untuk apa dihabiskan. Khusus untuk harta yang ditanya itu dua hal. Bukan hartamu itu kamu pakai untuk apa. Untuk harta itu yang ditanya dua. Dari mana harta itu kamu peroleh, dan setelah kamu peroleh itu untuk apa kamu belanjakan harta itu. Jadi harta itu pertanyaannya double. Umur karena dikasih ya satu aja nggak, bukan kita nyari umur sendiri ya kan. Umurnya jatah dari Allah ya. Untuk apa kamu habiskan? Ilmu yang kita miliki untuk apa diamalkan? Tubuh fisik kita untuk apa kita gunakan juga. Tetapi tentang harta yang ditanya adalah dua. Dari mana sumbernya dan untuk apa dibelanjakannya. Itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang penting ya, yang harus kita pertanggungjawabkan. Tapi sekali lagi itu adalah sebuah apa ya, sebuah eh, istilahnya pemikiran ya bagi kita untuk mengelola ya keuangan ini. Jadi itu adalah apa sumber tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Nah, oke, saya coba untuk oke, di mana ya? Saya kok slide saya nggak berhasil ketemu. Kita bicara tentang, kita mulai dulu tentang hmm, bagaimana konsep harta di dalam Islam ya. Terus saya cari sebentar ya di baik. Saya coba untuk ini saya waktu saya di Bank Indonesia ya, saya carikan dulu slide.
Oke, oh ini di pelatihan sertifikasi, bukan ini LPK, lembaga apa sertifikasi FEB owner. Sudah tampak full screen-nya? Sudah. Sudah, Pak. Baik, kita bicara tentang bagaimana Islam memandang ya, bagaimana Islam memandang eh, masalah pengelolaan kekayaan atau wealth management ini dan financial planner gitu ya. Nah, kita mulai dulu dengan bagaimana sebenarnya konsep kekayaan ya, atau konsep harta di dalam Islam itu adalah seperti apa. Oke, yang pertama doktrinnya, doktrin pertamanya adalah Allah itu adalah pencipta sekaligus pemilik alam semesta ini, gitu ya. Itu adalah eh, pandangan apa istilahnya ini adalah eh, Islamic worldview, cara pandang Islam terhadap duniawi, ya, apa kondisi apa dunia kita ini seperti apa. Kita masa di mana kita hidup, ruang dan waktu di mana kita hidup. Pandangan pertamanya itu adalah bahwa Allah itu adalah pencipta dan pemilik alam semesta ini. Gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim surat Toha salah lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Lahu miliknya lah hu Allah ma fis apa-apa saja fis samawat di dalam langit wa ma fil ard dan di dalam bumi wa ma bainahuma dan apa-apa bainahuma di antara keduanya di antara langit dan bumi kok kenapa jalan ya wama tahta tsara dan apa yang ada di bawah tanah. Jadi penegasan ini adalah alam semesta ini Allah lah yang menciptakan sekaligus yang menjadi pemilik. Di ayat yang lain, ya, surat Al-Hajj, redaksinya hampir sama, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha laghaniyul hamid. Ya, dan miliknya lah ya, apa-apa yang ada di langit dan apa di bumi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi, maha terpuji. Jadi ini adalah konsep kepemilikan. Ya, konsep kepemilikan ini adalah doktrin pertama tentang bagaimana kita memandang diri kita. Bahkan diri kita ini sendiri milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu diciptakan, bukan milik kita ini. Ya, badan kita yang baik ini, apalagi yang dulu ada bumi ini, planet ini, alam semesta ini, binatang, tumbuh-tumbuhan, apapun. Nah, itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang menjadi pemilik, dan Allah yang memelihara semuanya, termasuk diri kita. Ya, itu konsep yang. Kemudian yang kedua, tujuan dari Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia, itu bukan tidak apa tidak memiliki tujuan. Allah memiliki kehendak khususnya di dalam mengapa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah, sudah saya jelaskan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Itu tujuan kita hidup, tujuan kita ada, eksistensi kita ada itu adalah untuk beribadah. Ya, di ayat lain, wa qala rabb ini ya, surat Al-Baqarah ayat 30 penggalan saja di bagian awal. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah kepada Rabbmu Tuhan sebagai pencipta kepada para malaikat, sesungguhnya telah aku jadikan manusia di atas bumi ini khalifah. Jadi artinya telah dijadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Jadi beribadah dan ditambahi tugas menjadi pemakmur, menjadi pemimpin, pemakmur bumi. Itu adalah hakikat dari tujuan penciptaan kita.
yaitu beribadah menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya, kok bolak-balik. Nah, prinsip atau pandangan yang ketiga ya adalah bahwa untuk beribadah dan untuk menjalankan fungsi sebagai khalifah yang memakmurkan bumi, maka Allah memberikan amanah, ya, menguasakan sebagian ciptaannya itu untuk dikelola oleh manusia. Ya, sebagai bekal dia ibadah dan sebagai bekal dia untuk memakmurkan alam semesta ini, ya, memakmurkan bumi. Ya. Jadi manusia itu menguasai harta berdasarkan amanah sebagai sarana untuk beribadah. Kata kuncinya adalah seperti itu. Ya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu, dan infakkanlah. Infakkan ini nanti Kak, saudara harus bisa membedakan apa bedanya infak, apa bedanya sedekah, apa bedanya zakat. Infak itu adalah membelanjakan. Infak itu hubungannya dengan harta, yaitu membelanjakan harta. Maka wa anfiqu, infakkanlah, belanjakanlah hartamu di jalan Allah sebagian dari apa yang telah Allah dia titipkan kepadamu dan telah menjadikan kamu berwenang. Jadi ja'allakum mustakhlafina fi, ini kata-katanya khalifah. Menjadikan kamu menguasai atau berkenan. Ini kata-katanya sama dengan khalifah. Penguasaan kamu terhadap fihi, atasnya. Ya. Nah, kemudian itu. Jadi sebenarnya kita diminta membelanjakan dari apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Telah kita jadikan harta itu milik Allah yang diamanahkan pada kita, dan kita menguasai harta tersebut. Maka perintahnya adalah infakkanlah hartamu di jalan. Maka orang-orang yang beriman itu akan menginfakkan hartanya di jalan, membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk apa? Untuk memperoleh pahala yang sangat besar. Jadi oleh karena itu harta ini milik Allah, diamanahkan kepada manusia sebagiannya, dan diperintahkan kepada manusia itu untuk membelanjakan harta tersebut, ya, dalam rangka beribadah kembali kepada Allah untuk mendapatkan pahala yang ini, ya. Kok hilang. Nah, oke. Nah, yang terakhir bahwa manusia atas amanah tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu konsep, ya, bahwa pengelolaan harta eh, untuk mencapai kesuksesan al-falah di dunia akhirat. Kok ke sini larinya? Di mana ini? Oke, ya. Dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, ya. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Dan carilah yang telah dianugerahkan oleh Allah padamu, kebahagiaan negeri akhirat, namun janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kuasa. Jadi pengelolaan harta itu tujuannya adalah untuk mencapai kesuksesan al-falah di dunia dan akhirat. Dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut. Ya, tadi sudah saya sebutkan, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia dimintai pertanggungjawaban, salah satunya tentang hartanya. Dari mana harta itu diperoleh,
dan kemana harta itu akan dibelanjakan. Oke, nah, jadi secara umum prinsip-prinsip itu memberikan landasan bagi seorang Muslim bahwa pengelolaan harta atau keuangan itu adalah satu, dia adalah merupakan bagian dari ibadah. Jadi mengelola mengelola harta itu adalah ibadah. Dan tujuan dari pengelolaan itu adalah untuk mencatatkan kesuksesan al-falah di dunia dan di akhirat. Gitu ya. Terus tentunya agar bisa mengelola dengan baik dan mencapai apa yang diinginkan oleh Allah, ya, kebahagiaan di dunia dan akhirat, dia harus sesuai dengan aturan-aturan syariah Allah. Karena apa? Karena tadi kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan. Dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Nah, itu secara umum ya, secara umum yang kita bisa lihat ya tentang bagaimana prinsip-prinsip eh, pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, yang membedakan antara saudara menjadi seorang financial planner sama Islamic financial planner itu letaknya di mana? Letaknya hanya di tiga hal ini aja. Ya, dalam metodologi yang lain sama, yang lain alat-alatnya, cara ininya menghitungnya mungkin bisa jadi sama. Tapi yang berbeda adalah satu. Pertama tujuannya. Tujuannya apa? Tujuan kita itu ibadah, mencari kebahagiaan dan juga untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nggak semata-mata di dunia saja. Kalau di konvensional berhenti sampai di dunia. Kamu nanti eh, tua apa kebutuhannya terpenuhi kayak apa tua masih kaya raya bisa ini kan anak-anakmu nanti dapat waris semuanya sejahtera semuanya berhenti di situ tapi tidak oleh karena itu yang kedua adalah tadi infinite horizon of financial planning jadi horizon atau jangka waktu perencanaan keuangan itu unlimited infinite tidak terbatas tidak dibatasi waktu kehidupan kita di dunia. Bahkan justru kita bisa harus merencanakan sejak kehidupan kita di dunia tentang kehidupan kita di akhirat. Dan yang ketiga, ya kalau yang di konvensional itu nggak peduli tentang aturan, pokoknya cuan, pokoknya untung, pokoknya apa istilahnya sejahtera secara secara finansial, tetapi di dalam Islam yang membedakan apapun metode yang kita gunakan, kita harus tidak bertentangan. Cara mencapainya tidak menghalalkan segala macam cara. Harus sesuai dengan syariah. Ya, jadi letak perbedaan antara perencanaan keuangan ya, syariah dan yang syariah itu hanya tiga ini saja. Tujuannya, durasi waktunya, dan bagaimana prosesnya harus tidak bertentangan atau harus comply, harus atau bersesuaian dengan syariat. Yang lain boleh sama. Selama tidak bertentangan dengan tiga hal ini, maka kemudian kita bisa lakukan. Ya. Jadi, jadi itu secara secara umum ya kalau kita lihat. Nah, ini kita akan perpanjang lagi mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Ya, mungkin karena ini hanya untuk pembuka saja, cukup banyak materinya, poin-poin besarnya sudah saya sampaikan. Nah, nanti bagaimana kita bisa melihat ke lebih tajam lagi ke dalam ya. Nah, ini yang harus saudara, tugas utama saudara, menjadi seorang Islamic financial planner itu harus mampu menyampaikan ini kepada klien saudara. Atau mulai dari ditanamkan dalam diri saudara sebelum sebelum memberi konsultasi kepada orang lain. Tapi ditanamkan pada diri sendiri. Ya, kesadaran itu. Karena sulit kita tunduk ngikuti syariah Islam, ngikuti hukum waris Islam, ngikuti investasi yang syariah, ya, tanpa kita memahami ini, tanpa kita menyadari. Dan juga kesulitan kita selalu orientasinya diajak bayar zakat susah, ya, apalagi
bayar pajak, mungkin malah lebih taat bayar pajak dibandingkan membayar zakat gitu ya. Padahal zakat itu adalah bagian yang harus kita tunaikan. Di situ. Lah, oleh karena itu me- memasukkan, memahamkan diri kita dan juga memahamkan para klien kita terhadap pandangan Islam terhadap pengelolaan kekayaan ini harus dilakukan di awal sebelum kita mendampingi mereka. Karena kalau kalau cara berpikirnya, visinya dalam pengelolaan keuangan itu nggak nyambung gitu, maka akan selalu bertabrakan, ya, bertabrakan. Kita ajak contohnya tadi, oke, apa sih tujuan Allah kita beribadah untuk menjadi kesejahteraan. Oh, harus sesuai dengan syariah. Contohnya gitu ya. Ada makosid tujuan syariah itu mempunyai tujuan untuk menjaga agama, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga keturunan, menjaga akal, kemudian menjaga harta gitu. Kalau dia tidak paham itu, prioritasnya kacau. Nah, prioritasnya kacau. Ya, apa yang mau saya prioritaskan? Nah, ini syariah ini tujuannya inilah pengelolaanmu pun bisa menggunakan itu. Oh, berarti mana saya menjaga agama? Oh ya, salah satunya adalah memastikan zakat itu terbayarkan. Itu bagian menjaga agama. Ya. Atau juga itu juga bagian dari menjaga harta karena apa? Zakat itu adalah bukan hak kita, itu ada hak orang lain yang dititipkan Allah Pak melalui harta kita gitu. Agar kita yang diberi kuasa itu ya mengeluarkan haknya apa hak-hak orang lain itu dari harta kita untuk diberikan kepada mereka. Kalau itu tidak dipahami menjadi permasalahan. Ya, memprioritaskan pendidikan, biaya pendidikan. Kalau mereka tidak paham konsepnya, mengapa kok pendidikan itu penting? Karena itu salah satu bagian dari jaga akal manusia. Maka mengapa kok mengalokasikan untuk kesehatan? Karena itu menjaga jiwa manusia, umpamanya seperti itu. Kalau mereka tidak memahami itu, ya, maka kemudian akan sulit. Oleh karena itu salah satu tugas berat dari seorang perencana keuangan itu adalah menanamkan konsep ini kepada orang menjadi yang kita beri konsultasi. Oleh karena itu, langkah terbaik yang pertama adalah justru menginternalisasi konsep-konsep itu dalam pemikiran kita, dalam jiwa kita, sehingga kita dengan mudah akan menyampaikan gitu. Karena oh saya sudah pahami ini. Nah, oh ini cara pikir saya sudah seperti ini. Begitu kita ngajak kepada orang lain, ya ini bagian dari dakwah kita juga ya untuk jadi bukan hanya sekedar berprofesi, tapi menjadi seorang pendai juga dalam bidang pengelolaan keuangan. Karena sekali lagi artinya kalau mengelola keuangan itu adalah bagian dari ibadah, maka menjadi seorang konsultan perencana keuangan yang Islami pun itu adalah salah satu profesi yang disarankan. Nah, itu saudara sekalian secara umum hari pertama kita ini ya secara bertahap akan saya ini update ya ada beberapa yang saya rubah-rubah ya untuk mempertajam kembali ya. Nah, ini ya, nanti bisa di apa mana hebat kan sehingga karena jumlahnya banyak saya katakan tadi maka untuk case study-nya dulu ke sebelum kalau jumlahnya 15 biasanya saya buat tugasnya individu tapi kalau untuk jumlahnya sampai sekian banyak ini lebih dari 30 ya eh, akan saya buat kelompok ya jadi untuk setiap case nanti saya berikan case ini akan satu kelompok yang memberikan apa solusi kita sangat banyak main Excel nantinya ya melakukan proses eh, perhitungan, kemudian menginterpretasikan, ya kelompok yang lain akan memberikan tanggapan. Gitu aja. Prosesnya, belajarnya akan, karena kalau saudara tidak mengerjakan, ya ini masih teori-teori, tapi begitu masuk kepada apa bagaimana merencanakan apa angka kan nggak mungkin merencanakan kekayaan keuangan terus nggak ada angkanya gitu ya. Itu saudara harus banyak banyak ber, apa ya berpraktek gitu ya. Ya, itu secara umum sudah sekalian untuk pertemuan pertama kali ini. Ya, semoga saudara bisa mendapatkan apa istilahnya
sedikit pencerahan ya di awal tentang apa yang kita akan pelajari. Apa yang kita akan pelajari selama 1 semester ini. Ya, dari A sampai Z. Ya, harapannya, sekali lagi harapannya bukan sekedar saudara lulus mata kuliah ini, tapi ilmunya bermanfaat buat saudara sendiri. Dan juga kalau saudara berminat lebih jauh untuk menjadi seorang profesional ini, dimulailah dengan sertifikasi di level mahasiswa. Nah, itu ya. Nggak salah cuma 100.000 atau 150.000 gitu. Ya, yang tapi yang dilakukan oleh FPP ini, ya. Saudara bisa lanjutkan untuk mendapatkan namanya sertifikat pendamping ijazah. Jadi nggak cukup ijazah aja nggak cukup. Gitu. Saudara punya ini ya, nanti akan lebih mudah di perusahaan-perusahaan. Biasanya kalau tidak saudara masuk ke perusahaan investasi sebagai financial consultant ya, walaupun mungkin nanti belajar lagi tentang portofolio investasi di situ. Nah, ini sangat penting. Atau saudara menjadi konsultan di perusahaan-perusahaan asuransi gitu ya. Ya, untuk perusahaan-perusahaan biasanya ya itu sebagian besar kalau seorang financial planner prof, bersertifikasi tersertifikasi itu kalau nggak gabung di perusahaan-perusahaan pengelola aset ya atau di perusahaan-perusahaan asuransi gitu ya. Nah, itu mereka akan banyak di sana. Selain mereka juga bisa menjalankan membuat kantor konsultan sendiri itu bisa bisa juga gitu ya. Tapi mungkin untuk awal-awal perlu jam terbang, perlu apa pengalaman, nah itu akan bergabung di perusahaan-perusahaan besar. Banyak ya perusahaan-perusahaan besar yang ini apa bisa kita bergabung di sana. Demikian saudara sekalian, mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan dulu. Ini sampai sekarang sudah ada 37. Presensi sudah berapa tadi? Sudah 41 orang. Ada yang belum presensi? Saya Pak belum Pak. Oke, saya share lagi ya. Ya, silahkan. Ini sudah banyak ya. Tadi sudah absen. Yang presensi sudah 38 orang, 41 orang, tapi di Zoom 38 termasuk saya. Berarti ada yang tadi nggak tahu. Saya berharap ini ya, saudara sekalian, eh, Permisi Pak, mohon izin atas nama Bardenian Pak minta tolong. Soalnya HP saya nggak bisa. Oh sudah bisa, sudah bisa. Terima kasih Pak. oke, ya. Jadi Permisi Bapak. sebaiknya. Eh, saya reagen kuliah pertama kali aja Pak. Saya tidak bisa presensi karena menggunakan satu device. Nomor berapa, Mas? Nomor 3 Pak. Terima kasih Baik, Pak. tinggal 2. Ini Arya Arya Putra, Raka, Khairul Majid. Hadir nggak? Nggak hadir? Ya, baik, saudara sekalian, ini ternyata benar-benar 47, ya, 47, 48, 49. Hampir 50. Ini rekor ini yang ngambil mata kuliah ini. Biasanya 15 gitu ya. Kadang 20 aja nggak nyampe. Makanya saya harus ini. Kalau kalau sedikit itu lebih enak diskusinya. Tapi kalau banyak ini kan harus saya rubah strateginya. Ya itu kita akan belajar bareng-bareng lah. Kita coba untuk ini. Saya kok kembangkan dulu modelnya agar saudara semuanya bisa terlibat gitu. Baik, itu saja dari saya. Sementara kita akhiri dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya. Bapak. Ya.